Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 127, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini, saudara, adalah tentang bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Dan hidup kita di dunia ini juga begitu singkat, hanya sebentar saja. Kalau kita gagal menjalani hidup kita yang sekali dan singkat ini, maka tidak ada waktu untuk mengulang. Maka tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Itu sebabnya kita harus benar-benar serius menjalani kehidupan kita yang singkat dan hanya sekali ini, saudara. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan hanya sekali ini. Dan kemudian mereka akhirnya salah menjalani hidup, gagal menjalani hidup, dan penyesalan tidak akan ada gunanya karena tidak ada waktu untuk mengulang. Tidak ada waktu untuk memperbaiki. Tidak ada kesempatan kedua di dalam kehidupan kita karena hidup hanya sekali. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saya percaya setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara rindu supaya hidup saudara berguna, hidup saudara bermakna, hidup saudara berarti dan tidak sia-sia. Itu sebabnya mari kita belajar bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, Salomo
menjelaskan tentang kehidupan, tentang makna kehidupan, di mana Salomo menegaskan bahwa ada hidup yang akan menjadi sia-sia. Ada orang yang sia-sia hidup karena dia menjalani kehidupannya dengan cara yang salah. Di dalam 2 ayat ini, Salomo menegaskan sampai 3 kali, sia-sialah, sia-sialah, sia-sialah. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang sia-sia? Kehidupan yang bagaimana yang sia-sia? Supaya jangan sampai kita menjalani kehidupan yang demikian. Supaya jangan sampai hidup kita yang singkat dan hanya sekali ini menjadi sia-sia. Kita harus menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Itu sebabnya di pagi hari ini siapkan benar-benar hati dan pikiran saudara, sehingga saudara diberkati dengan firman Tuhan dalam saudara menjalani hari-hari saudara. Salomo menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada pekerjaan yang akan menjadi sia-sia, yaitu pekerjaan dalam membangun, di mana dalam konteks ini ditegaskan membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada begitu banyak orang yang akan menjadi sia-sia ketika mereka berjuang membangun rumah mereka, ketika mereka berjuang membangun kehidupan mereka, membangun karir mereka, membangun ekonomi mereka, membangun usaha mereka, membangun bisnis mereka. Ada begitu banyak perjuangan dalam membangun yang akan menjadi sia-sia. Bayangkan saudara, ada begitu banyak orang yang akan begitu berlelah-lelah, begitu capek untuk membangun banyak hal di dalam kehidupannya, tetapi pekerjaan membangun itu akan menjadi sia-sia. Hari ini, apa yang sedang saudara bangun? Apakah saudara sedang membangun karir saudara? Jangan sampai perjuangan saudara membangun karir saudara menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun? Saudara sedang membangun infrastruktur, rumah saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai perjuangan saudara untuk membangun menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun dalam kehidupan saudara? Saudara sedang membangun ekonomi saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai apa yang saudara perjuangkan habis-habisan untuk membangunnya menjadi sia-sia. Bayangkan jika ada orang yang begitu sibuk, begitu habis-habisan untuk membangun sesuatu yang sia-sia, maka sia-sialah hidupnya. Di sini dikatakan bahwa sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bagaimana saudara? Dikatakan di kalimat sebelumnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya, apapun yang kita sedang bangun dalam hidup ini, jikalau Tuhan tidak terlibat, tidak campur tangan untuk membangunnya di sana, maka apa yang sedang kita perjuangkan untuk membangun itu menjadi sia-sia, menjadi tidak bermakna, menjadi tidak berguna. Artinya apa saudara? Supaya apa yang kita perjuangkan untuk membangunnya menjadi ada gunanya, menjadi ada nilai dan maknanya, maka libatkan Tuhan di sana. Maka biarkan Tuhan yang ikut campur tangan bekerja untuk membangun dalam hal apa saja saudara rindu mengalami Tuhan ikut membangun kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang membangun satu keluarga? Saudara mengimpikan keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Dengar saudara, libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara.
supaya Dia yang mengerjakan ketentraman, kedamaian, ketenangan di sana. Jikalau saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, maka kehancuran yang akan terjadi. Tidak heran saudara kalau sehari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengalami kehancuran di tengah keluarga mereka. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena Tuhan tidak dilibatkan di tengah-tengah keluarga mereka untuk membangun keluarga mereka. Ada begitu banyak orang yang berjuang membangun bisnisnya. Mungkin hari ini saudara pun sedang berjuang membangun bisnis saudara. Dengar saudara, jangan sampai itu semuanya menjadi sia-sia. Libatkan Tuhan untuk membangun bisnis saudara. Kalau saudara melibatkan Tuhan untuk membangun pekerjaan, usaha saudara, bisnis saudara, maka percayalah saudara akan melihat perkara besar. Dan apa yang saudara kerjakan itu menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna, bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, saya melihat hari ini ada begitu banyak hal yang dulu diperjuangkan dan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan aku melihat kenapa itu bisa terjadi, karena Tuhan ikut campur tangan di sana. Tetapi di sisi lain saya melihat dan menyaksikan juga ada orang-orang yang dia berjuang mati-matian, habis-habisan untuk perkara-perkara dunia dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Pada akhirnya, pada endingnya, kehancuran yang terjadi di sana. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, supaya tidak sia-sia kita membangun. Apapun yang sedang kita bangun, maka biarlah kita libatkan Tuhan ikut bekerja di sana. Kita libatkan Tuhan ikut campur tangan di sana. Biarkan Tuhan yang menyatakan karyanya dalam hal apapun saudara sedang membangunnya. Ketika engkau membangun ekonomi di tengah kehidupanmu, biarkan Tuhan ikut bekerja di sana, maka Dia akan melakukan perkara besar. Biarkan Tuhan membangun keluargamu, membangun usahamu, pekerjaanmu, seluruh kehidupanmu, dan biarkan Tuhan ikut campur tangan di sana, maka saudara akan menyaksikan apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia, malah berbuahkan perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama saudara. Kehidupan yang tidak sia-sia adalah kehidupan yang melibatkan Tuhan untuk membangun. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat masih di ayat pertama di bagian B. Dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal kedua yang banyak akan menjadi sia-sia adalah di mana manusia berjaga-jaga dalam hidupnya. Dikatakan di sini tadi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekalipun ada satu kota, ada satu keluarga, atau apapun bentuknya kelompok itu saudara, dan disediakan pengawal yang begitu ketat di sana, firman Tuhan menegaskan jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan, sia-sia apa yang diperjuangkan untuk mengawal tersebut. Itu sebabnya saudara, yang kedua yang mau ditegaskan oleh Salomo di sini adalah bahwa supaya jangan menjadi sia-sia, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga, libatkan Tuhan untuk mengawal. Supaya kita tidak menjadi sia-sia apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan untuk menjaga, untuk mengawal kehidupan kita saudara. Libatkan Tuhan, maka Dia yang akan berjaga-jaga atas kehidupan saudara, sehingga tidak menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesia-siaan ketika mereka mempersiapkan keamanan secara dunia, tetapi ternyata keamanan itu tidak menjamin hidup mereka. Yang bisa menjamin keamanan kehidupan kita saudara adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan berjaga-jaga. Dan kalau Dia yang berjaga-jaga atas kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan yang menjaga keluarga saudara, libatkan Dia di sana saudara.
Tuhan yang menjaga usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, libatkan dia di sana. Libatkan dia di sana, saudara. Tuhan menjaga semuanya. Tuhan berjaga-jaga dan melindungi saudara ketika saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Libatkan dia untuk berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kehidupan bagaimana yang sia-sia sehingga kita akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara menghidupi dan menjalani hidup kita. Di ayat 2 di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dengar saudara, hal yang ditegaskan di sini juga bahwa akan ada kesia-siaan yang lain, di mana kesia-siaan itu adalah menikmati hasil jerih lelah. Itu intinya saudara. Kesia-siaan yang ketiga yang dijelaskan di sini adalah menikmati hasil jerih lelah. Jadi kalau kita berjuang, kita bekerja dan kita mendapatkan hasil dari perjuangan kita, dari pekerjaan kita, itu pun akan menjadi sia-sia. Jika bagaimana sehingga itu menjadi sia-sia saudara, padahal berjuang, padahal kerja keras dan sebagainya. Di sini dikatakan salah satu kesia-siaan adalah menikmati hasil jerih lelah. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Salomo mau menegaskan bahwa berkat dari Tuhan itulah yang tidak sia-sia. Hasil jerih lelah kalau bukan berasal dari Tuhan, kalau bukan diberkati oleh Tuhan, maka sia-sia saudara. Sia-sialah menikmati hasil jerih lelah kalau itu bukan berasal dari Tuhan, kalau itu bukan berkat Tuhan. Saudara, bayangkan hari ini ada begitu banyak orang-orang, pejabat-pejabat dan sebagainya yang berjerih lelah untuk mengumpulkan berkat bagi mereka saudara, untuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai mereka berjuang mengumpulkan harta benda mereka melalui korupsi dan melalui cara-cara yang curang. Bayangkan saudara, sekalipun mereka berhasil korupsi misalnya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Bahkan ketika mereka menikmati hasil jerih lelah mereka, itu pun akan menjadi sia-sia saudara, jika itu tidak berasal daripada Tuhan, jika itu bukan berkat daripada Tuhan. Artinya apa? Supaya apa yang kita miliki itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sampah saudara, maka mari kita berjuang keras mencari berkat yang daripada Tuhan. Artinya mari kita cari berkat Tuhan. Karena ketika berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, maka apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjuang secara dunia, mengabaikan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita peroleh itu akan menjadi sia-sia. Saudara, ada begitu banyak orang yang setelah mencapai segala sesuatu yang dia inginkan, serba kecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tapi hidupnya gersang dan dia merasa hidupnya sia-sia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena hidup yang bermakna itu adalah ketika kita mencari segala sesuatunya daripada Tuhan. Berkat yang bermakna itu adalah ketika kita mencari berkat daripada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana Salomo mengajar kita. Dia menegaskan ada 3 hal tentang kesia-siaan supaya kita tidak mengalami kesia-siaan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sudah belajar saudara bahwa kesia-siaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun tetapi tidak melibatkan Tuhan. Baik itu membangun infrastruktur dalam kehidupan kita, membangun ekonomi kita, membangun keluarga kita, dalam hal apapun itu, jika kita membangun tidak melibatkan Tuhan, membangun karir,
Membangun kesuksesan tidak melibatkan Tuhan, dengar saudara, itu akan menjadi kesia-siaan. Ketika ada orang yang berusaha untuk berjaga-jaga tapi tidak melibatkan Tuhan, itu pun akan menjadi kesia-siaan. Dan ketika ada orang yang berjuang, berjerih lelah untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan harta, jika bukan Tuhan yang terlibat di sana, maka itu pun menjadi kesia-siaan. Itu sebabnya mari saudara, mari kita libatkan Tuhan dalam membangun kehidupan kita, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga dalam hidup kita, dan libatkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, supaya berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian nikmati dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berdoa saudara. Namun sekali lagi saya menegaskan, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus,
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani. Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja.
atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan, kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.